Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya adalah mengenai surveillance epidemiologi dan ini adalah sambungan dengan Undang-Undang Investigasi Wabah. Jadi jika kita berbicara mengenai surveillance epidemiologi itu adalah merupakan surveillance is a fundamental role of public health ya. Jadi surveillance itu merupakan surveillance pengamatan dalam epidemiologi, merupakan yang harus dilakukan untuk memonitor ya suatu penyakit atau distribusi penyakit untuk melihat apakah nanti termasuk ke dalam faktor risiko yang mana. Dan di sini juga kita bicara apabila berbicara mengenai surveillance epidemiologi ada prinsip dari surveillance epidemiologi sendiri, yaitu kriteria untuk pemilihan penyakitnya, insidensi dan penyakit dan prevalensi seperti apa, kemudian dari keparahannya seperti apa, apakah terjadi kematian, mortality rate dan premature mortality seperti apa, indeks loss of productivity-nya seperti apa, biayanya seperti apa, preventability-nya seperti apa, potensial secara epidemiknya seperti apa, dan informasi gaps on the new disease-nya seperti apa. Kemudian surveillance epidemiologi juga berdasarkan CDC ini masih ke pengertiannya ya. Jadi ongoing systematic collection, analysis to interpretation of health data essentials to the planning, implementation, and evaluation of public health practice closely integrated with the time dissemination of this data to those who need to know ya. Ini adalah pengertian lain dari CDC. Jadi untuk melihat secara sistematis ya, dan kita bisa menganalisis bagaimana sih suatu penyakit itu bisa terjadi dari mulai perencanaannya seperti apa, implementasi seperti apa, hingga sampai ke evaluasinya. Untuk surveillance itu ada passive surveillance dan ada active surveillance. Kalau untuk passive surveillance ini menggunakan data-data yang tersedia penyakit yang sudah dilaporkan. Kalau untuk surveillance aktif ini, sistemnya ini baru staf proyeknya direkrut untuk melaksanakan program surveillance tersebut. Jadi untuk melakukan kunjungan lapangan, ada apa terjadi suatu penyakit, misalnya kayak kasus untuk yang COVID ini. Berarti aktif itu untuk yang awal terjadi tahun 2020 ya. Aktif terjadinya suatu penyakit tersebut. Kenapa bisa terjadi penyakit atau COVID tersebut? Diwawancara. Ingat pada tahun 2 Maret 2020 ada penduduk Depok yang mulai diwawancarai karena dia sebelumnya dari Malaysia atau dari mana, negara mana dia datang sehingga dia terjadi COVID. Nah, setelah terjadi COVID dia kemudian diwawancara bagaimana dia menceritakan terjadinya COVID tersebut. Kemudian nanti di-record ya, kemudian nanti dideteksi kasus tersebut dan dideteksi bagaimana penyebaran kasus tersebut. Kalau untuk pasif ini, di mana datanya ini sudah ada, mengalami pelaporan, dan nanti pelaporannya ini akan dicatat oleh petugas kesehatan. Kemudian masih definisi juga, jadi surveillance itu adalah pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Rangkaiannya adalah dari mulai pengumpulan data ya, dari mulai pengumpulan data atau collection sistematik, kemudian dari analisis, dari interpretasi, kemudian pengolahan data, penyajian data, dan penyebaran data. Pada dasarnya data epidemiologi ini terkumpulkan dan diolah menjadi suatu susunan yang berarti, yang kemudian dilakukan analisis dan interpretasi menghasilkan suatu kumpulan atau informasi. Kemudian dengan demikian pengamatan tersebut kita dapat mencakup penderitanya siapa, tempatnya siapa, waktunya di mana, jika ada faktor-faktornya apa, kemudian nanti bagaimana patogenesis penyakitnya tersebut. Nah, penyelidikan epidemiologi ini mengidentifikasi penyebab penyakit sehingga adanya pengamatan epidemiologi atau namanya surveillance epidemiologi. Salah satu fungsinya itu adalah untuk pendeteksian peristiwa yang berhubungan dengan kesehatan atau paparan pada populasi target. Pendeteksian atau surveillance tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan distribusi penyakit agar dapat dilakukan pencegahan dan pengendalian penyakit. Pendeteksian atau surveillance ini mengidentifikasi perubahan distribusi penyakit, pencegahan tindakannya seperti apa, dan pengendaliannya seperti apa. Surveillance ini merupakan penting dalam pengendalian penyakit. Selain itu juga surveillance ini dapat digunakan untuk menentukan prioritas, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, memprediksi dan pendeteksian dini terjadinya kejadian luar biasa atau KLB, sehingga melakukan monitoring dan evaluasi untuk melakukan peningkatan program. Program surveillance itu
Ada juga kelainan kongenital untuk kesakitan, masalah kesehatan kerja, dan masalah perilaku yang berdampak pada kesehatan. Syaratnya apa saja? Ada organisasi sistem pelayanan kesehatan, harus punya klasifikasi penyakit yang sama, dan harus punya metode pengukuran statistik. Metodenya apa saja? Ada surveillance epidemiologi, ada time, place, person, kemudian ada surveillance penyakitnya, misalnya infeksi nosokomial atau infeksi yang terjadi di suatu rumah sakit, kemudian communicable dan non-communicable disease, dan ada surveillance risiko di lingkungan kerja. Kemudian ciri khas secara sistematik surveillance epidemiologi itu adalah pengumpulan datanya, pengolahan, analisis, dan interpretasi, dan penyebarluasan hasil dari informasi tersebut. Pengumpulan datanya bisa dari puskesmas atau rumah sakit, waktunya apakah dari harian, mingguan, jam, bulanan, triwulan, tahunan, dan sifatnya berjenjang dari mulai kabupaten, dari kota, provinsi, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian pengolahannya ini rekapitulasi menggunakan tabel, dapat analisisnya prevalensi dan insidensi, apakah ada KLB atau tidak, dan distribusi penyakitnya seperti apa, apakah ada tren mengalami kenaikan atau penurunan, dan apakah ada kaitan dengan program kesehatan tersebut atau tidak. Kemudian penyajian datanya seperti ini ya, bisa dilakukan spot-spot map seperti ini, kemudian pie chart atau dalam bentuk grafik. Nah, alur surveillance ini dikumpulkan dulu, kemudian dikompilasi, kemudian dianalisis. Secara dianalisis, dilaporkan, kemudian nanti keputusannya seperti apa. Apakah diberikan feedback, apakah lanjut menjadi investigasi, atau menjadi suatu tindakan atau tidak. Ini adalah kegiatan surveillance memberikan data tentang distribusi penyakit berdasarkan time, place, person seperti prinsip epidemiologi itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.